Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita di hari ini, di hari-hari yang lalu, dan kita dijaga oleh Allah agar istiqomah untuk melaksanakan ketaatan sampai datang kepada kita al-maut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah kita yang saya beri judul Allah mencintai ketaatan dan membenci kedurhakaan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah. Sifat ini merupakan sifat perbuatan bagi Allah. Allah memiliki nama yang mengandung sifat. Ya, seperti Allah memiliki nama Ar-Rahman. Dan Allah pasti memiliki sifat rahmat. Ya, demikian pula seterusnya. Setiap nama bagi Allah mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat bagi Allah menjadi nama bagi Allah. Allah memiliki sifat cinta, ya, al-hub, tapi tidak menjadikan nama bagi Allah. Ya, tapi Allah memiliki sifat cinta, dan Allah juga memiliki sifat benci. Ya, jadi kita sebagai Muslim dan Muslimah, ya, harus memahami bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha, tapi Allah juga menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya. Sifat bagi Allah adalah sempurna, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama sedikit pun, ya, dari Allah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas yang sudah kita hafal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sedikit pun, sesuatu pun yang setara dengan Allah. Jadi ketika Allah memiliki sifat cinta dan benci, maka sifat ini sesuai dengan keagungan dan keadilan. Ketika Allah mencintai sesuatu, pasti dengan hikmah dan keadilan. Ketika Allah membenci sesuatu, juga dengan hikmah dan keadilan. Berbeda dengan kita. Apabila kita menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, biasanya karena sesuatu itu memberikan manfaat bagi kita. Dan apabila kita membenci sesuatu, karena yang kita benci memberikan mudarat bagi kita. Khalas, nggak ada pikiran yang jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Ketika dia mencintai sesuatu, ya, apakah amal ataukah seseorang, Allah mencintainya dengan hikmah dan keadilan. Ya, kenapa sih orang muslim diuji, Pak? Kenapa kaum muslimin diuji? Allah mencintai muslim. Jadi ketika Allah mencintai muslim, Allah uji muslim itu. Kalau kita mencintai anak kita, kita inginnya anak kita lolos dari ujian, ya. Tapi di sisi Allah berulang kali kita ikut ujian, nilainya gak bagus-bagus. Diuji di perusahaan, di universitas, gak lulus-lulus. Tapi di balik itu ada hal yang besar. Allah tahu kalau kita memasuki tempat tersebut mudaratnya besar. Bentuk cinta Allah kita nggak diberikan itu. Ya, demikian pula tatkala kita membenci sesuatu. Saya benci si fulan, udah Pak, nggak ada kebaikannya fulan di mata kita. Tapi tatkala membenci sesuatu dengan hikmah dan keadilan, makanya apa yang ada pada Allah tidak akan sama dengan apa yang ada pada makhluk. Dalil yang menyatakan Allah memiliki sifat mencintai adalah surat Al-Baqarah diantaranya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dia.
Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Nah, ini perintah saya, ya, diperintahkan dan kalian untuk mengeluarkan nafkah kita untuk di jalan Allah. Jadi gak boleh tuh Pak, gajian beli kuota untuk nonton joget-joget, gak boleh. Termasuk membelanjakan harta tidak di jalan Allah, atau membelanjakan kuota untuk sekedar, ya, komentar-komentar yang tidak bermanfaat, nggak boleh, ya. Jadi belanjakanlah harta yang Allah berikan kepada kita di jalannya. Apa maksud di jalannya? Wa ahsinu, berbuat baiklah dengan harta itu. Gunakan harta itu di jalan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah memiliki sifat mencintai. Ya, dalil yang lain surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Ini dalil Pak yang sangat tegas. Kita tidak boleh mendolimi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Ini dalilnya ini. Kita punya tetangga dekat maupun jauh yang tidak beragama Islam, dia nggak perangin kita, nggak boleh kita zolimi. Dalilnya ini, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Ya, karena agama, ya, perang tentang agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Apa kita tinggal di negeri kita, misalnya mayoritasnya bukan Islam, kita diusir? Tidak. Tapi kalau diusir beda perkara, kalau dizolimi beda perkara, ya. Tapi kalau tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dengan agama, maka tidak boleh kita menzolimi mereka. Kata Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi keadilan Islam adalah memberikan hak kepada setiap manusia untuk hidup layak, tidak dilukai hatinya, tidak dizolimi badan dan hartanya. Itulah Islam. Ya, jadi kita bersyukur Pak menjadi orang yang memeluk Islam. Bersyukur, dan Allah mencintai kaum muslimin. Jadi jangan kita menjadi orang Islam yang jahat, nanti Allah nggak cinta kita. Ya, lalu Allah juga berfirman, qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, di sini Allah menggunakan lafaz la yuhib. Katakan Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling dari Allah dan Rasulnya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berarti Allah membenci orang-orang yang kafir kepadanya. Apa ayat lain yang lebih tegas bahwa Allah memiliki sifat benci? An-Nisa ayat 93. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, Allah benci. Itu kalimat ghadab. Ya, jadi la yuhib, Allah tidak menyukai, sama dengan ghadab, Allah membenci. Dan surat yang kita baca setiap hari dalam sholat, kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Alladzina an'amta alaihim,
orang-orang yang Allah berikan mereka nikmat. Siapa itu? Para Rasul, para sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Hasan al-Basri dan lain-lain yang sudah Allah tetapkan sebagai penghuni surga. Itulah an'amta alaihim. Kemudian kita minta kepada Allah apa? Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau benci. Ya, jadi Allah memiliki sifat mencintai, juga memiliki sifat membenci. Tapi semua atau kedua sifat ini dengan landasan hikmah dan keadilan. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idha ahabba abdan nada Jibril. Lihat Pak, ya, ketika Allah mencintai seseorang, maka orang ini mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Apa itu? Lihat, Nabi bersabda, apabila Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan berkah dan maha tinggi mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah menyeru kepada Jibril. Ya, Allah menyeru kepada Jibril dengan ucapan begini. Jibril kemudian mengutip firman Allah, Innallaha qad ahabba fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah si fulan itu. Kata siapa ini? Kata Jibril yang menukil firman Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Jibril berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai si fulan itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Di tatkala Allah mencintai seseorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai fulan itu. Maka Jibril mengabarkan itu ke penduduk langit. Siapa Pak penduduk langit itu? Para malaikat, ya, dan ruhnya para nabi. Bukankah Nabi saat Isra bertemu dengan ruh para nabi yang lain? Kecuali siapa? Ada ruh, ada jasad. Nabi apa itu? Di langit Nabi Isa. Yang lainnya ruh semua, kecuali Nabi Isa alaihissalam ruh dan jasad. Kok bisa? Di langit ada ruh para nabi, tapi ada juga ruh dan jasad seorang nabi. Kok bisa demikian? Jawabannya apa? Mudah bagi Allah. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian mudah bagi Allah. Ya, bahkan Nabi SAW mengimami sholatnya para nabi. Kan udah nggak ada itu nabi-nabi. Mudah bagi Allah. Ya. Jadi kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mengatakan, aku mencintainya. Kemudian Jibril menuju langit, mengabarkan kepada para penduduk langit bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril turun ke bumi dan mengatakan kepada ahlu dunia bahwa Allah mencintai fulan, maka penduduk bumi pun mencintai fulan. Jadi apabila seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Pak, itu enggak ada lagi yang membuat hamba itu susah. Pertanyaan kita, kenapa para nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah dibenci di bumi? Padahal Nabi mengatakan jika Allah mencintai fulan, maka Jibril mencintainya, penduduk langit mencintainya, penduduk bumi mencintainya. Tapi kenapa tatkala Allah mengutus para nabi dan rasul, kebanyakan kaum membenci nabi dan rasul? Gimana jawabnya? Jawabannya Pak, karena hadis ini enggak mengatakan seluruh penduduk bumi mencintainya, tidak. Maka penduduk bumi pun mencintainya. Enggak disebut semua penduduk bumi. Bisa dipahami? Dan ternyata betul Pak, di bumi ini banyak orang yang memusuhi para nabi. Bahkan seluruh nabi yang diutus hampir sebagian besar dibenci.
oleh kaum. Karena para nabi mengajak kaum untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, ditolak. Bahkan paman Nabi Abu Lahab menolak keponakannya mengajarkan tauhid. Dari sini kita tahu Pak, bahwa ketika Allah mencintai seseorang, maka kebanyakannya manusia bumi akan mencintainya. Tapi ada yang membencinya, iya, tidak mengapa, ya. Kemudian Allah mengatakan bahwa kecintaan Allah itu ada pada ketaatan, dan Allah membenci pada kedurhakaan. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, ketaatan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman kepada Allah, muslim, nggak berbuat syirik, ya. Apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami pasti berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menafsirkan kehidupan yang baik. Kata Abu Hurairah, orang ini akan diberikan oleh Allah kecukupan, bukan kebanyakan, kecukupan. Apa bedanya cukup dengan banyak? Kalau banyak nggak pernah puas, betul nggak? Kalau cukup, masya Allah, puas. Saya nggak apa-apa dah, nggak punya mobil, yang penting bisa naik mobil. Pakai apa? Ojol. Nggak punya mobil bisa naik mobil, Pak. Ya kan? Bisa ke masjid. Masya Allah, Pak. Antum coba pikir, Pak, banyak tidak kaum muslimin yang nggak bisa datang ke masjid. Wala haula wala quwwata. Pagi-pagi jam 3, Pak, jalan itu udah ramai. Kan saya keluar jam 3. Itu orang pada jalan, weng. Saya berbaik sangka mereka subuhnya di stasiun kereta. Ya, tapi saya lakukan riset, Pak, 3 tahun yang lalu. Setiap pengendara saya ke stasiun kereta Depok, saya cat, ente udah sholat subuh gitu. Kaget dengan subuh gitu. Emang subuh apa? Subuh. Dari 10 orang, Pak, yang kaget 5. Separuhnya kaget subuh. Aneh dengan subuh. Yang 3, belum, nanti saya di kantor aja. Di kantor sampai jam berapa? Jam 6. Subuhnya lewat. Jadi jam 3, jam setengah 4 orang sudah memburu dunia. Enggak seperti kita bisa duduk di sini, Pak, bersama kaum muslimin, imam kaum muslimin, memuji Allah, bertasbih, meminta kepada Allah pertolongan. Ya, ini kan karunia yang sangat besar. Kehidupan yang baik itu bukan berarti dunia ada di kanan kiri kita, tidak. Kehidupan yang baik apa? Waktu Idul Adha kemarin, Idul Fitri kemarin, Allah mengatakan, kalau kalian beribadah kepadaku, amla sodroka ginan, aku berikan kekayaan di hatimu, wa asudda faqrak, aku berikan kecukupan dalam kebutuhan. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengerjakan ketaatan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang yang beriman kepada Allah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dicukupi oleh Allah, dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Di mana itu? Nanti di akhirat. Di dunia orang yang taat akan diberikan penghidupan yang baik. Ya. Kemudian Allah mengatakan, kenapa Allah berikan itu? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Itu karena kalian mentaati, kalian melakukan ketaatan. Ya, jadi orang yang taat itu orang yang mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Lalu apa sih, Pak, yang dimaksud dengan taat itu? Sampai-sampai Allah berikan itu kepada kita. Orang yang taat diberikan kehidupan yang baik. Kita buka KBBI, Pak. Apa sih KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, taat itu adalah tunduk, patuh, setia. Setia tuh, makanya setia kita kan sama siapa?
Sama agama kita setia, tunduk, patuh, setia, tidak curang. Antum lihat di KBBI itu. Ya, kemudian kuat beribadah. Itu secara bahasa itu. Jadi KBBI saja mencantumkan kalimat kuat beribadah, mau menerima atau mengikuti. Secara kamus yang disebut dengan taat saja itu mau menerima. Maksudnya menerima perintah, mau menerima larangan, setia, ya. Adapun secara istilah, taat adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan semua yang dilarang. Atau definisi taat sama dengan takwa. Ya, jadi ketaatan itu ketakwaan. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang mengatakan begini, Pak, datang ke rumah beliau bertanya bagaimana Nabi beribadah di rumahnya. Maka dijawab oleh istri beliau, begini. Kata salah seorang dari 3 orang, kalau gitu aku akan puasa nggak berbuka. Saking apa? Saking kalau Nabi mah begitu biasa. Kalau gitu saya tidak akan berbuka selama saya berpuasa. Yang satu lagi, kalau gitu aku akan sholat sepanjang malam nggak tidur. Satu lagi, kalau gitu aku tidak akan menikahi para wanita untuk beribadah saja kepada Allah. Bagus apa enggak itu? Awalnya bagus dong, pengen nyaingi Nabi. Bayangkan, Nabi berbuka puasanya. Kalau gitu aku enggak. Saking pengen beribadahnya, Pak. Maka Nabi berkata pada subuh harinya, ada orang yang mengatakan kada wa kada, begini dan begitu. Aku ini, kata Nabi, orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah, orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Tapi aku berbuka kalau berpuasa, aku juga tidur di malam hari lalu sholat, maksudnya ada tidurnya, dan aku juga menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, petunjukku, bukan dari golonganku. Jadi Nabi mengancam, Pak, orang-orang yang mentaati Allah tidak mengikuti beliau. Jadi kita mentaati Allah ada ukurannya. Siapa ukuran kita? Apa dalilnya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, aku bersaksi Muhammad hamba dan utusan. Apa konsekuensinya? Mengikuti apa yang beliau laksanakan dalam mentaati Allah. Jadi Nabi ajarkan nggak, Pak, tata cara sholat kepada kita? Dari takbir sampai salam, dari zikirnya diajarkan kok, dari wudunya. Nabi ajarkan kita puasa, dari bangun malamnya sampai berbukanya, apa yang dimakan untuk berbuka diajarkan oleh beliau. Nggak ada yang tertinggal. Jadi kalau ada orang pada hari ini mentaati Allah tapi nggak ada contoh dari beliau, siapa yang dijadikan contoh dalam mentaati Allah? Karena dia mengatakan, aku orang yang paling takwa, paling taat kepada Allah. Aku juga berbuka dalam berpuasa, aku juga tidur, ada tidurnya, nggak sholat sepanjang malam, aku juga menikahi perempuan. Ini membantah semua akal-akal manusia yang mereka mengaku taat kepada Allah, tapi ketaatannya melalui akal dan hawa nafsu. Jadi orang disebut taat itu apabila dia menerima apa yang disampaikan Allah kepadanya, dan dia juga menerima apa yang dilarang oleh Allah kepadanya, maka disebut taat. Gitu ya. Jadi taat itu, Pak, setiap perbuatan yang merupakan lawan dari kedurhakaan. Ya, kalau taat tadi adalah tunduk, patuh, setia, tidak curang, kuat beribadah, mau menerima, mengikuti. Adapun durhaka adalah ingkar terhadap perintah, melanggar aturan, tidak setia, itu kata KBBI.
Kata syariat, perbuatan melanggar aturan Allah yang menyebabkan adanya dosa bagi pelakunya, atau perbuatan yang menolak dan tidak melaksanakan perintah. Contoh Pak, Allah menyuruh kita bangun saat as-salatu khairu minan naum. Bangun. Karena artinya apa Pak? As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, maka Nabi menyuruh kita menjawab dengan as-salatu khairum minan naum, bukan dengan sodakta wa barorta. Karena sodakta wa barorta tidak datang dari Nabi SAW. Jadi kita menjawab as-salatu khairum minan naum dengan lafaz yang sama, as-salatu khairum minan naum, bukan sodakta wa barorta. Karena sodakta wa barorta bukan dari Nabi SAW. Lalu kita bangun Pak. Bangun untuk apa? Untuk berwudu, melaksanakan wudu, sholat dan seterusnya. Tapi kemudian setan gak suka dengan itu. Kata setan, subuh masih lama. Di Ar-Rayyan itu waktu antara azan sampai qomat 10 menitan, santai aja gitu. Ya kan? Atau nggak apa-apa, nggak di masjid, yang penting sholat berjamaah gitu di rumah. Terus begitu Pak. Oh iya, santai dia dengan keadaan itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sebagian ulama mengatakan batas orang itu ditoleransi sampai 3 hari Pak. Hari keempat durhaka. Hari keempat durhaka. Karena menyepelekan ketaatan. Jadi meremehkan ketaatan itu kedurhakaan. Saya mah yang penting sholat wajib aja. Kan sholat sunnah namanya meremehkan. Tapi kalau aduh saya lagi pegel badan nih, kayaknya nggak bisa sholat sunnah, nggak meremehkan namanya. Bedakan antara uzur dengan meremehkan. Kalau meremehkan, sholat sunnah kan sunnah. Udah gitu matanya pakai picing-picingan, kan sholat sunnah itu sunnah gitu. Ya. Jadi dia meremehkan itu Pak. Tapi kalau aduh Pak nggak sholat sunnah, aduh badan saya lagi sakit nih. Oh duduk aja. Oh iya ya, sholat sunnah sambil duduk, nggak remehin dia. Jadi perbuatan meremehkan ketaatan disebut kedurhakaan. Dan tingkatnya bermacam-macam Pak, tergantung. Ya, bisa besar, bisa kecil. Ya, baik mari kita lihat apa contoh perilaku taat. Contoh yang disebutkan oleh para ulama dari dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa yang dimaksud dengan taat, ya, yang pertama melaksanakan rukun iman. Ya, apa itu taat Pak? Yang pertama melaksanakan rukun. Apa itu rukun iman Pak Ade? Percaya kepada Allah. Yang kedua, kayaknya saya ingat itu lupa ya gitu. Masa sih Rasul? Nah, urutannya gitu dulu. Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir. Gitu Pak. Kita nggak boleh melupain rukun iman, saudara-saudara, nggak boleh. Ya, nggak boleh dianggap remeh itu. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, dari 20 anak sekolah Depok yang disurvei 20 orang, 19 Pak yang gagal baca rukun Islam. Apa nggak miris kita Pak? Rukun Islam nggak tahu. Ini bapak-bapaknya dan ibu-ibunya kemana? Gitu. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kita, qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nar? Adibuhum wa allimuhum, ajari keluargamu adab dan ajari keluargamu ilmu. Ajarin Pak istri kita rukun iman Bu, rukun Islam nak,
Itu ajarin tuh, ya. Jangan diajarin TikTok kan. Taruh sini 1 2 3, ya. Yang begitu kita ajarin, hasilnya anak kita nggak kenal Islam, nggak kenal iman. Yang pertama, ketaatan itu adalah melaksanakan rukun iman. Yang kedua, melaksanakan rukun Islam. Kita udah Islam nih Pak, keturunan, alhamdulillah. Berikutnya apa? Sholat. Orang Islam itu Pak identik dengan apa? Sholat Pak. Abu Bakar radhiyallahu an dikabarkan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya fulan masuk Islam. Enggak percaya sampai aku lihat sholat di masjid. Jadi sholat itu bukan perkara ringan. Sholat nggak bisa diidentikan dengan KTP agama Islam, nggak bisa. KTP nggak bermanfaat di alam kubur. Iya. Ya, jadi orang Islam itu orang yang sholat. Nggak sholat, laisa Islam. Kata siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tidak ada bagian-baginya Islam bagi orang yang tidak sholat. Nggak ada bagian sedikit pun. Jadi mari tegakkan rukun Islam tuh. Karena ketaatan itu Pak. Dan rukun Islam yang kedua apa namanya tadi? Sholat. Kenapa nomor 2? Ayo adik kita, kenapa rukun Islam yang kedua mendirikan sholat? Kenapa? Karena sholat karena pondasi. Oh iya, karena sholat itu bukti dari syahadat Pak. Bukti syahadat kita apa? Sholat itu buktinya. Dalam sholat ada nggak syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadat, ada tasyahud, tahiyat, ada sholawat, ada doa, ada pujian. Makanya orang yang nggak sholat, nggak bersyahadat, nggak juga bersolawat, kan ngeri. Makanya nggak salah kalau Nabi mengatakan al-ahdu, batas alladzi bainana wa bainahum, batas antara kita dengan mereka itu musyrikin. As-shalah adalah dengan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya kufur kepada Allah. Nggak main-main itu salat. Ya. Kemudian ketaatan itu juga adalah mentaati aturan yang dibuat oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini akidah Pak. Nabi memasukkan ulil amri sebagai akidah. Ya, bukan sebatas akhlak, tidak, akidah. Banyak sekali hadis yang menyampaikan kepada kita, barang siapa yang mentaati pemimpinnya berarti mentaati aku. Barang siapa yang mendustai, mendurhakai pemimpinnya berarti mendurhakai aku. Lihat coba. Mentaati penguasa bukan berarti ridho dengan kezaliman penguasa, bukan. Ya, tapi mentaati penguasa artinya tidak mencaci maki penguasa di khalayak ramai. Karena Nabi nggak pernah begitu. Beliau menyuruh apabila kalian ingin menasihati penguasa, ambillah tangannya, sampaikanlah yang benarnya. Jika dia terima, alhamdulillah. Jika tidak, sudah lepas tugas kalian menyampaikannya. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu apa Pak? Selama ketaatan itu tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Siapa di sini yang pakai motor? Banyak dong. Kalau keluar jalan raya pakai helm apa enggak? Pakai helm apa enggak? Hah? Enggak. Wah, kenceng-kenceng naik motor jalan raya. Oh, trit. Panggil polisi kena. Enggak pakai helm. Itu beda urusannya. Tapi pakai helm kenapa Pak? Kenapa pemerintah mengharuskan kita pakai helm? Karena sesuai dengan perintah Allah. Ya, la dharar wala dirar, jangan membahayakan orang lain dan diri sendiri. Itu ngebut senggol tukang cimol, jeger, jatuh pala pecah. Mecahin pala orang juga, mecahin dagangan orang. Ya, ada mudaratnya kemana-mana. Ya, gitu. Adapun yang tadi itu entar dibahas. Jadi taati
ulil amri. Jadi 3 perkara tuh Pak, rukun iman, rukun Islam, ketaatan kepada ulil amri. Ya, ingat, mentaati ulil amri bukan ridho dengan kezalimannya, sama sekali tidak. Karena Nabi kita berpesan, la ta'ata li makhluk fi masyiatil al-khaliq. Jangan kalian taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Yang nyuruh nggak baik-baik nggak boleh kita taati. Kalau dipaksa, ingkari dengan hati. Selesai. Apa faedahnya kita taat kepada Allah, Pak? Yang pertama, membimbing pelakunya senantiasa memegang teguh iman kepada Allah dan Rasul. Coba antum sholat tiap hari, Pak, 5 kali sehari. Itu akan membuat antum dijaga oleh Allah. Pasti. Dan penjagaan Allah sesuai dengan ilmunya. Kenapa ada orang sholat kepleset? Ada orang sholat jatuh. Kalau dia nggak sholat, jatuh dan keplesetnya lebih bahaya. Betul, Pak. Makanya kalau ada dalil tuh Pak, di rumah coba Pak antum amalin dan antum cari pembuktiannya. Ya, saya punya 2 keponakan. Yang satu saya suruh baca zikir pagi dan petang tiap hari, yang satu lagi nggak mau, biasa saja. Saya monitor selama 1 bulan sebelum Ramadan. Yang 1 hari, dua-duanya sakit. Mendekati Ramadan kemarin, dua-duanya sakit. Padahal yang satu zikir pagi petang, yang satu nggak zikir pagi petang. Dua-duanya sakit. Ini orangnya berpisah nih, 2 orang yang berpisah, nggak satu. Saya jenguk kedua-duanya. Saya tanya, kamu sakitnya apa? Alhamdulillah Om, cuman pegel-pegel. Padahal badannya panas, kepalanya vertigo, tapi cuman pegel-pegel dikit Om. Sholat enggak? Alhamdulillah. Yang satu lagi saya datangin, aduh Om sakit sekali Om. Lihat coba Pak, lihat coba tuh. Bukti zikir kepada Allah, taat kepada Allah, dia terkena musibah. Tapi apa yang didapat? Ya, yahdi qalbah. Allah berikan kepada hatinya petunjuk. Ya, saya suka main ketupat ke rumah sakit Hermina, ke kuburan, ngelihat tuh Pak orang lagi dikubur. Oh, apa Bu? Ini yang meninggal Bu. Kan udah meninggal Bu. Ya, tapi kan begini begitu. Di sampingnya anaknya diem, nggak nangis Pak. Udah meninggal mau diapain? Coba lihat. Kamu suka sholat? Alhamdulillah, saya nggak tinggalin sholat. Coba lihat. Bukti nyata tuh. Ketaatan membuat kita teguh. Bukan orang yang taat nggak diuji, berarti mustahil begitu. Kenapa? Dunia. Lihat Nabi SAW, taat atau tidak? Paling taat, paling takwa. Dan diuji apa enggak? Pernah nggak makan 1 hari 1 malam. Kata Ibunda Aisyah, selama kami hijrah ke kota Madinah, yang kami makan cuma apa? Air dan garam. Pernah antum makan air garam? Pas Ustaz sulit, air garam dicampur sama air minum, kan nggak pernah. Nabi kita begitu. Beliau sampai nggak makan diikat dengan batu, sampai terdengar krik krik krik. Para sahabat pun sedih. Kenapa engkau nggak bilang kepada kami Rasulullah? Nah, kita mah belum begitu Pak. Ya. Jadi orang yang taat kepada Allah, Allah akan berikan penjagaan. Yang kedua, orang yang mentaati Allah, Allah akan berikan kepadanya ketenangan hati. Dan ini yang sangat mahal. Kalau kita lihat tuh Pak, kaum muslimin sebagiannya kalau ingin menenangkan hati carinya ke yang ijo-ijo di atas tuh. Di mana itu? Puncak. Ama yang cair-cair di mana itu? Pantai. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, terburai ususnya, ditolong oleh para sahabat yang lain. Sebagian sahabat mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, anaknya, wahai Abdullah, bapakmu ditusuk. Beliau turun dari ontanya, beliau sholat 2 rakaat. Ditanya, sholat apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Aku lakukan sholat karena perintah Allah. Aku mohon tolong kepada Allah dengan sabar dan kan kita kalau lagi susah ambil gadget. Gimana ya cara memperbanyak duit?
Kenapa nggak datangin dia? Sholat 2 rakaat. Ya Allah, aku kekurangan duit. Nabi SAW apabila mendapati masalah yang besar, beliau sholat 2 rakaat. Nggak pernah ngadu sama makhluk. Kita tuh handphone udah jadi kayak istri kita, Pak. Jam 3, jam 3 kan bagus ya buat sholat, bagus. Tapi jam 3 lewat 5 bikin status. Enak kalau sholat malam tanpa ada yang tahu. Lah itu tahu status. Gimana ini, Pak? Bisa bangun tapi bukan buat Allah, Pak. Bukan selain Allah. Yang dicari pujian manusia. Ya. Lalu apa kiat-kiat supaya kita taat? Nah, catat nih Pak. Pak Ilham, catat Pak. Jangan nyender aja Pak. Boleh nyender tapi jangan ngantuk. Kiat-kiat supaya taat. Yang pertama, biasakan bergaul dengan orang-orang yang taat juga. Emang harus Pak. Dulu waktu kecil Pak, orang tua kita bilang, kamu kalau berteman pilih-pilih. Betul apa enggak? Sebagian orang ngomong, berteman pilih-pilih. Yang benar ya pilih-pilih. Orang Nabi yang nyuruh kok. Bertemanlah seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Supaya apa? Wangi. Gitu. Cari teman yang taat. Ya, misalnya Pak Saryanto minta pertemanan yuk. Pak Saryanto taat gak nih? Enggak, jangan temenin. Gitu, cari yang taat Pak. Karena hidup kita sebentar. Ya, pertama biasakan bergaul dengan orang yang taat. Yang kedua, biasakan menghindari sikap maksiat. Jadi kalau ada perbuatan maksiat, biasa ini maksiat lah, saya nggak mau. Gitu, biasakan itu Pak. Hindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, keji dan munkar. Apa itu Pak keji dan munkar? Perbuatan apa yang Allah mengatakan kalau dikerjakan akan menghindari pelakunya dari keji dan munkar? Sholat. Makanya jangan berteman sama orang yang nggak sholat. Nanti kita nggak sholat. Karena meninggalkan sholat perbuatan keji dan munkar. Kata Allah, inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Jadi jangan temenin orang yang nggak sholat. Ingat ya, berteman di sini bukan berarti kalau kita nggak temenin itu kita kafirkan dia, bukan. Jangan dijadikan teman akrab. Jangan. Yang kita suka berdiskusi, jangan. Yang kita jadikan teman akrab, yang kita suka jadikan uswah, orang-orang yang taat. Adapun yang nggak taat, tetap saudara kita nasihatin dia, tapi jangan bergaul akrab. Yang keberapa? Yang ketiga, memulai ketaatan berupa mengerjakan perintah Allah yang ringan-ringan Pak. Yang gampang-gampang dulu. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, puasa sunnah, ya, umroh sunnah, dan seterusnya. Kemudian istimrorkan. Apa itu? Terus ulang-ulang. Yang keempat, ini Pak yang harus dilakukan, terutama yang sudah ada putih-putihnya di kumisnya. Ya saya, jenggotnya putih, mengingat kematian. Jadi orang yang sering mengingat kematian pasti akan taat. Kenapa demikian? Ya apalagi yang mau kita lakukan kalau nggak taat. Tapi jangan nunggu putih baru taat. Yang masih muda-muda nih, yang masih hitam-hitam, ya Muhammad kan masih hitam-hitam jenggotnya tuh Pak. Jangan nunggu, ntar nunggu putih aja. Jangan. Taat sekarang. Karena usia, ajal nggak pandang usia. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat kisah-kisah para ulama ketika mereka mentaati Allah. Masih ada waktu Pak? Ya. Baik. Umar bin Khattab berkata, kalaulah tidak karena 3 hal, aku ingin segera berjumpa dengan Allah. Lihat, kalau bukan karena 3 hal, aku lebih suka wafat gitu. Yaitu aku letakkan dahiku untuk Allah. Apa maksudnya? Sujud, sholat. Lihat, kalau bukan karena ini, aku lebih suka bertemu dengan Allah. Para sahabat itu suka dengan sholat, Pak, suka. Yang kedua, aku duduk di majelis untuk memetik ilmu. Ini dia. Ini kalau majelis ilmu jangan ngantuk. Jangan Pak, semangat. Wah ilmu ya, oke. Saya mau hafalin gitu. Ya. Yang ketiga, aku berjalan di jalan Allah. Ya, kalau jihad, kalau nafkah, gitu.
Ya, itu Umar bin Khattab. Sahabat yang lain berkata, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, Allah akan mencintainya. Jika Allah mencintainya, maka Allah akan membuat makhluknya cinta kepadanya. Sebaliknya, jika seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah akan membencinya. Jika Allah membencinya, Allah akan membuat makhluk benci kepadanya. Ucapan Abu Darda ini, Pak, dialami oleh seorang ahli hadis. Malik bin Dinar berkata, aku tertidur di sebidang kebun di bawah pohon, lalu aku terbangun. Aku lihat ada seekor ular yang mengambil bunga dengan mulutnya. Ular itu menghalaukan lalat dan nyamuk dari wajahku. Ular kalau ketemu antum diapain? Dipatok antum. Tapi di hadapan ulama ini, ular itu malah menggigit bunga lalu mengibas-ngibaskannya supaya nyamuk dan lalat nggak ganggu wajahnya. Ya, kalau Allah udah mencintai hamba, Allah mampu melakukan itu. Ya tidak. Kemudian Pak, lihat ini Pak, kalau di rumah kita ada yang seperti ini. Seorang ulama terdahulu berkata, dikala kita taat kepada Allah, maka Allah akan menundukkan binatang buas kepada kita. Tapi kalau kita mendurhakainya, maka tikus-tikus rumah akan mengganggu kita. Ucapan ini Pak diperiksa oleh para ulama setelahnya. Ternyata Pak, salah satu sebab tikus-tikus mengganggu rumah seseorang, orang itu suka durhaka. Jadi boleh Pak ini sebagai ukuran. Misalnya rumah kita banyak tikus, ini pasti kita ada kedurhakaan nih Pak kepada Allah. Mungkin sholatnya suka ditunda, kan durhaka juga itu. Ya tidak, atau enggak sholat, atau kita enggak dakwah di rumah kita, atau kita mubazir. Apa mubazir Pak? Pesan GoFood. GoFood dipesan semua tuh Pak, GoFood. Dimakan enggak, dibuang. Kasih tetangga enggak juga. Coba lihat. Kalian bikin acara Pak, syukuran di rumah, akhirnya disyukurin. Kenapa? Yang diundang orang kaya, yang miskin jauh nggak diundang. Akhirnya syukurannya disyukurin. Tikus banyak di rumah, durhaka. Apa kata Allah? Innal mubadzirina ikhwana syayatin. Perbuatan mubadzir itu Pak, temannya setan. Seorang ulama juga berkata bahwa syaitan membisikkan kepada tikus-tikus untuk mematikan lampu dan menumpahkan minyak. Di zaman dulu kan nggak ada kayak gini Pak, adanya apa? Lampu tempel atau lampu teplok itu. Ada sumbunya nggak? Ada minyaknya nggak? Nah yang numpahin itu tikus yang dibisikin syaitan. Ternyata Allah izinkan setan mengganggu tikus-tikus supaya mengganggu manusia. Jadi mari Pak, ternyata ketaatan kepada Allah membuat kita dilindungi oleh Allah, dan kedurhakan kepada Allah membuat hewan-hewan itu mengganggu kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barangkali demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu? Silakan yang mau soal jawab. Bapak silakan. Pak siapa? Waalaikumsalam. Oh iya Pak Taslim. Nah Pak Taslim ini kan orang yang menerima, taslim namanya ya. Silakan. Pertama, sering mendengar kata-kata tauhid tadi, tauhid, iman, apa bedanya tauhid dan iman? Iya, bagus sekali. Terus yang kedua, kita sebagai kaum muslimin saling mencintai, sama cinta kepada Allah, Rasul, dan ulama yang beriman. Saya sering melihat di medsos, saudara-saudara kita di Palestina, biasa miris gitu, anak-anak di sana terlantar, terjadi pembunuhan, mungkin ribuan ya anak-anak perempuan. Nah, gimana sikap kita sebagai sesama muslim? Masya Allah, bagus. Barakallah.
Bagus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tauhid dan iman dia juga. Ya, iman adalah keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah zat yang hanya boleh disembah satu-satunya. Tauhid. Jadi iman itu tauhid. Tauhid adalah iman. Kalau secara makna. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, aqimus shalah. Beriman dulu baru sholat. Kenapa demikian? Karena imannya tauhid. Antum sholat Pak, yang dituju bukan Allah. Enggak mentauhidkan Allah. Jadi Allah menyuruh kita beriman dulu baru beramal soleh. Iman tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah. Aku, kata Allah. Jadi iman adalah tauhid. Jadi kalau iman itu berdiri sendiri, maka maknanya di dalam keimanan mesti ada ketauhidan. Ya, dan tauhid adalah iman. Beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada zat Allah, bahwa Allah satu, memiliki sifat dan nama, memiliki perbuatan. Pak Taslim hadir di sini karena Allah memiliki kehendak. Kita meyakini Allah memiliki kehendak. Kita juga punya kehendak. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jadi iman adalah tauhid. Tauhid adalah keimanan. Jadi kalau para ulama menggunakan bab keimanan, maksudnya tauhid pasti dibahas. Rukun iman pasti tauhid. Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya. Maksudnya apa Pak? Iman kepada malaikat, kita beriman dengan keberadaannya, dengan jumlahnya, dengan fungsinya, tapi nggak boleh beribadah kepada malaikat. Itu tauhid. Jadi berbicara tentang iman pasti tauhid, pasti Pak. Berbicara tentang tauhid pasti keimanan. Ya, jadi jangan kalian susah memahami tauhid apa sih? Apa sih akidah itu? Apa sih iman? Mereka sama semua dalam maknanya. Jadi kalau kita berakidah Islam, berarti kita beriman kepada Tuhan yang satu. Karena agama nggak ada yang menyuruh kita memiliki Tuhan yang lebih dari satu, tidak ada. Islam agama yang menyuruh pemeluknya beribadah kepada satu Tuhan saja. Inna dinna indallahil Islam. Islam juga tauhid. Ya. Dari mana kita tahu Islam itu tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap orang yang belum Islam ketika akan masuk Islam mesti mengucapkan kalimat itu tidak? Itu kalimat tauhid. Ada lagi tauhid adalah la ilaha illallah. Setiap kalimat yang diucapkan dengan la ilaha illallah, dia adalah kalimat tauhid, kalimat iman. Jadi tauhid adalah keimanan, keimanan adalah ketauhidan. Secara makna demikian. Apa secara bahasa? Ya, iman adalah percaya, tauhid adalah satu. Secara bahasa demikian. Tapi secara makna adalah keimanan adalah pasti Pak menyuruh kita mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah adalah bentuk keimanan yang sempurna. Bisa dipahami? Orang-orang Badui mendatangi Nabi SAW. Kami sudah beriman. Kata Nabi, jangan kalian katakan kalian sudah beriman. Ya, walakin qulu aslamna. Tapi ucapan oleh kalian, kami baru Islam. Itu tingkatan iman tinggi Pak. Makanya orang Islam secara umum belum tentu mentauhidkan Allah, belum tentu. Karena tingkatan agama diri seseorang ada 3. Yang pertama, Islam paling rendah. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Jadi Islam ini masih Pak tahap yang masih bisa bolak-balik tuh Pak. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan puas bukan sudah Islam, tingkatkan iman kita dengan mentauhidkan Allah. Bapak sholat buat siapa Pak? Puasa buat siapa? Haji buat siapa? Benar. Iya, maka kalau dipanggil, Assalamualaikum Pak siapa namanya? Pak Aswil. Assalamualaikum Pak Aswil. Diem. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Belum, berarti belum Pak. Oh iya, belum mentauhidkan Allah, betul. Assalamualaikum Pak Aswil. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Berarti Bapak pengen hajinya bukan karena mentauhidkan Allah. Bisa dipahami Pak?
Jadi kita masih mentauhidkan Allah. Sholat kita, puasa kita. Antum kenapa puasa? Ada mertua. Ya, nggak mentauhidkan Allah puasanya. Mesti karena Allah puasanya. Mau ada mertua, nggak ada mertua, wajib puasa. Karena ada perintahnya, bisa dipahami. Yang kedua, siapa Pak yang nggak sedih Pak? Melihat saudara kita itu dizolimi. Dan ingat Pak, saudara kita itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kita harus Pak punya empati yang tinggi kepada saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Tapi jangan kemudian kita terkena hoax. Apa itu? Kita peduli dengan yang jauh Pak. Istri kita, Mas saya sakit Mas. Antar dulu, gue lagi mikirin Palestina. Istri kita sakit, anak kita sakit. Mari kita peduli dengan semua kaum muslimin. Ayo kita kirim doa kepada mereka. Kita minta pemerintah dengan cara yang baik blokir itu Zionis. Tapi jangan bohong. Saya datangi Majelis Ulama Indonesia di kantor Istiqlal. Maka teman-teman sekalian, ini kebetulan saya sampaikan ya, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah memerinci daftar produk-produk yang harus diboikot. Tidak pernah. Buka situsnya, nggak pernah. Yang bikin itu konten kreator A, B, C sampai 100 biji. Tidak ada dalam Majelis Ulama. Majelis Ulama hanya mengatakan membatasi atau berlepas diri dari perbuatan agresor Zionis dan jangan bantu agresi mereka. Antum silakan lihat dah di situs Majelis Ulama. Tidak ada seorang dari Majelis Ulama yang menurunkan tuh 1 Royco, 2 ini, nggak ada. Sekarang kita ingin membantu saudara kita dengan dusta, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada seorang pencuri bertemu dengan Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kau lagi ngapain? Aku sedang bertransaksi dengan Allah. Gimana itu? Aku mencuri dapat 1 dosa. Hasil curianku aku bersedekah dapat 10 pahala. Tersisa 9 pahala. Kata Abu Hanifah, enggak gitu. Turunkan dalilnya. Kata Abu Hanifah, innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Dusta baik atau enggak? Jangan nolong saudara kita dengan dusta. Dan yang kita dustai adalah tempatnya para ulama, Majelis Ulama. Antum share itu, wah ini cari buktinya, cari. Mari kita boikot Zionis itu, kita boikot. Apa yang kita boikot? Akidahnya. Kita boikot apa lagi? Amalan mereka. Antum mungkin belum lama ini tersiar di handphone antum. Ada ustazah di Indonesia bagi-bagi THR sambil cari juga. Itu kan dari Yahudi, itu dari Zionis itu. Coba kita benci Zionis, kita amalkan amalannya. Gimana ini? Mari kita bantu saudara kita di Palestina, di Myanmar. Angkat tangan antum, ya Allah selamatkan saudara-saudariku. Antum kirim duit semampunya, tapi jangan dusta. Majelis Ulama telah membuat rincian, tidak pernah, dan dibantah oleh Majelis Ulama di situs mereka. Jadi mari kita adillah bersikap itu. Kita bantu saudara kita yang miskin itu dengan cara apa? Dengan cara jujur. Ya, saya udah buat tantangan ini 2 tahun yang lalu, Pak. Saya buat tantangan itu di media sosial. Cari buktinya bahwa Royco dan segala macamnya keluar dari situs MUI. Nggak ada. Betul, Majelis Ulama udah mengeluarkan fatwanya, 4 fatwa di situ. Tapi nggak dirinci nama produknya. Dan Majelis Ulama juga nggak ini produk ini nggak ada yang tahu kok itu. Bukan berarti kita ridho dengan kehalalan produk, tidak. Tapi hendaknya kita jangan berdusta. Kita pengen bela saudara kita dengan dusta. Mau nggak antum ya dibohongin oleh orang lain? Nggak mau kok. Ya, jangan dustai saudara kita. Dan itu Majelis Ulama itu tempatnya para ulama. Dagingnya ulama beracun tidak? Beracun. Ayo kita bantu saudara kita. Jadi sikap kita yang pertama apa? Angkat tangan antum, Pak, dalam sujud sebelum salam. Ya Allah, bantu saudara kami. Yang di mana? Yang di sana. Yang di sini, yang di Bogor kemarin gempa bumi. Ada yang rusak, ada yang perhatian. Nggak dengar saya. Yang jauh kita tahu, yang dekat kita
enggak? Kita semua minta, ya Allah, maafkan saudara kami yang ada di sana dan yang di sini, yang jauh dan yang dekat. Jadi adil kita ini, Pak. Kirim duit betul, yang di Bogor kasih 10.000, Palestina 20.000. Ya karena jauh di sana kan, ongkosnya dipotong sama tukang pos. Buat ongkos maksudnya. 10.000, 20.000, begitu terus. Dan jangan khawatir, Pak. Saudara kita yang di Palestina, yang di Myanmar, terjadi tersebut atas kehendak Allah tidak, tapi Allah punya kehendak yang adil dan penuh hikmah, supaya kita berdoa, berikhtiar, jangan ngikuti langkah-langkah Yahud, ghairil maghdubi alaihim. Bisa dipahami Pak Taslim? Habis waktunya. Baik teman-teman, barangkali pertanyaan Pak Taslim menjadi akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan kita orang yang taat kepadanya, dan Allah lindungi kita jadi hamba yang durhaka kepadanya. Dan kita berdoa juga kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah lindungi seluruh saudara-saudari kita di negeri kita dan di seluruh negeri-negeri yang ada di atas bumi. Semoga Allah lindungi saudara-saudari kita, Allah gugurkan mereka di atas pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.